Fakta global. Kaya karena kripto itu jarang. Ya, FOMO yang mahal. Ada yang ambil pinjol, ada yang gadai rumah, dan tentu saja jualan kelas. Oke, kali ini gue bakal bahas fakta tentang kripto. Janji kaya yang bikin banyak orang miskin. Tahun 2021, harga Bitcoin tembus $60.000. Itu bukan cuma angka, itu pemicu ledakan ilusi. Ribuan anak muda tiba-tiba jadi ahli kripto. Pamer grafik, flexing mobil, ngajak ikut kelas trading. Kata mereka, kripto bikin gue kaya. Tapi yang gak mereka bilang, kripto juga bikin banyak orang jadi miskin. Menurut Bank Indonesia tahun 2022, jumlah investor aset kripto di Indonesia tembus 14 juta orang. Mayoritas anak muda. Tapi dari angka sebesar itu, cuma sedikit banget yang beneran kaya. Fakta global. Kaya karena kripto itu jarang. Dari 420 juta orang pengguna kripto di seluruh dunia, yang beneran jadi miliarder cuma sekitar 20-30 orang. Yang punya lebih dari 10 juta dolar dari kripto diperkirakan kurang dari 5.000 orang. Artinya, yang benar-benar jadi kaya besar dari kripto cuma 0,001% dari semua pengguna global. Sementara sisanya rugi. Dilansir dari JP Morgan tahun 2023, 80% investor retail rugi karena masuk di harga puncak, keluar saat panik. Dilansir dari Chain Analyst tahun 2023, 1 dari 5 pengguna wallet global mengalami rugi total, hilang semua modalnya. Dan di Indonesia, itu berarti jutaan orang nyangkut. Kenapa bisa gitu? Karena mereka ikut bukan karena ngerti, tapi karena takut ketinggalan atau FOMO. Ya, FOMO yang mahal. Mereka lihat story orang flexing hasil trading. Dikiranya semua bisa jadi kaya dari kripto. Akhirnya, ada yang jual motor, ada yang ambil pinjol, ada yang gadai rumah. Semua demi beli token yang katanya to the moon. Tapi moon itu gak semua sampai. Banyak yang nyangkut. Harga token jatuh 90%. Bahkan hilang total. Dan gak pernah balik. Sementara itu, influencer yang ngajak lo masuk, dia udah beli jauh sebelum rame.
dia jual pas lo baru beli. Dan sekarang dia bikin kelas cara untung dari kripto. Pertanyaannya, kalau udah kaya, ngapain masih jualan kelas dan di diskon? Ngapain bikin story tiap hari? Ngapain cari validasi pakai flexing? Jawabannya mungkin pahit. Yang bikin mereka kaya bukan kripto, tapi lo. Mereka jual harapan, jual emosi, dan tentu saja jualan kelas. Dan banyak yang beli, bukan karena ngerti, tapi karena pengen kaya, cepat, dan instan. Itu adalah ilusi yang lo ciptain sendiri. Kadang yang paling berbahaya bukan skemanya, tapi ilusi yang lo ciptain sendiri. Lo refresh grafik tiap menit, begadang liatin angka hijau kayak hipnotis, senyum waktu saldo naik, tapi waktu merah lo bilang ini cuma koreksi. Padahal yang dikoreksi bukan pasar, tapi harapan lo sendiri. Pernah dengar Elon Musk mainin market? Ingat Dogecoin? Naik karena satu tweet, hancur juga karena satu tweet. Dan pasar kripto tuh seganas itu. Di tahun 2022, lebih dari 2 triliun dolar lenyap dari pasar kripto. Dari 3 triliun di tahun 2021. Jadi kurang dari 900 miliar dolar di akhir 2022. Itu bukan cuma angka. Itu uang tabungan, uang nikah, uang kuliah, uang hidup, dan yang paling nyakitin bukan uangnya, tapi rasanya. Malu, bodoh, dan tertipu. Makanya banyak yang diem, bukan karena sukses, tapi karena trauma. Mereka bukan ngajarin cara jadi kaya. Mereka ngajarin cara bikin orang bayar supaya dia tetap kaya. Yang paling untung bukan trader, tapi penjual mimpi. Dan tentu saja penjual kelas. Waktu harga jatuh, gak ada yang posting lagi. Grup Telegram sepi. Influencer yang dulu nyuruh lo buy the dip sekarang jual kursus motivasi. Di titik itu lo sadar, bukan cuma uang yang hilang, tapi kepercayaan lo sama diri sendiri. Lo gak cuma nyangkut di token, lo nyangkut di mimpi yang dijual orang lain. Jadi, kripto penipuan? Enggak. Kripto itu alat. Tapi waktu lo percaya kripto bisa bikin lo kaya dalam semalam, itu bukan investasi. Apakah itu perjudian? Gue nggak tahu pasti. Realitanya, orang yang beneran kaya dari kripto nggak upload
tiap hari, gak flexing, gak ngajak siapa-siapa. Dia diem. Karena dia ngerti satu hal. Kalau semua orang tahu caranya, cara itu berhenti bekerja. Dunia digital nggak pernah kekurangan janji. Hari ini kripto, besok AI, lusa entah apalagi yang dijanjikan jadi pintu kaya baru. Tapi dari semua itu, cuma satu hal yang gak berubah. Mimpi instan selalu butuh korban baru. Jangan gampang percaya sama orang yang lebih sibuk jualan mimpi sambil jualan kelas daripada nunjukin kerja kerasnya. Dan kalau lo gak ngerti apa yang lo beli, lo bukan investor. Lo cuma korban baru. Di dunia kripto, yang benar-benar kaya bukan yang paling pintar, tapi yang paling duluan jual kelas. Oke, jadi itu fakta tentang kripto dari gue. Kalau kalian lebih paham dari gue, kalian boleh tulis di kolom komentar atau bisa email ke channel kita. Bye-bye.